Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu, para jamaah, pemirsa MGI TV dan para pendengar radio Ridul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kajian Sahih Bukhari di Masjid Aisyah yang mulia ini dalam pembahasan dari kitab Sahih Bukhari, masih dalam bahasan Kitabus Salat, yaitu hukum-hukum seputar salat. Dan kita sedang membahas hadis-hadis seputar masjid dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid atau adab-adab yang berkaitan dengan masjid. Kita masuk di bab yang ke-48 di hadis 426. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu atayammunu fi dukhulil masjidi wa ghairihi, atau bab at-tayammuni. Bab at-tayammunu fi dukhulil masjidi wa ghairihi. Wa kana Abdullah ibnu Umar yabda'u bi rijlihi al-yumna fa idza kharaja bada'a bi rijlihi yusra. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Sulaiman ibnu Harb qala hadatsana Syu'bah ibnu Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti Amirul Mukminina fil hadis, anil Ash'ath ibnu Sulaim an abihi an Masruq, yani Masruq ibnu Ajda, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibu atayammuna mastata'a fi sya'nihi kullihi bituhurihi wa tarajulihi wa tanaulihi. Bab mendahulukan kanan ketika masuk masjid dan yang lainnya. Keadaan Abdullah bin Umar, beliau masuk dengan kaki yang kanan, artinya masuk masjid dengan kaki yang kanan. Dan apabila keluar, artinya keluar dari masjid, maka beliau keluar dengan kaki yang kiri. Jadi kalau masuk dengan kaki yang kanan, kalau keluar dengan kaki yang kiri. Lalu Imam Bukhari mengeluarkan hadis Aisyah, tapi hadis ini tentunya tidak secara letterlek menyebutkan mendahulukan yang kanan ketika masuk masjid, karena hadisnya umum. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbu, di sini yuhibbu, di riwayat yang lain yu'jibu, di sini yuhibbu atayammuna mastata'a fi sya'ni kullihi. Beliau mencintai mendahulukan yang kanan
semampunya dalam setiap urusannya. Fituhurihi, ketika bersuci, ya, seperti berwudu, mandi janabah. Wa tarajulihi, ketika menyisir, artinya ketika membereskan rambut, maka memulai dengan bagian yang kanan. Wa tana'ullihi, dan ketika memakai sandal, berarti memakai sandal, memakai sepatu, memakai kaos kaki, ya, memakai celana, memakai baju, maka ini masuk di dalamnya. Wa fi sya'ni kulli, dan dalam semua urusan. Ini telah dijelaskan secara luas di dalam Kitabut Thaharah, dan ini telah lewat di Kitabut Thaharah, yaitu hadisnya di bab wudu, ya, dalam bab wudu. Tapi Imam Bukhari mengulangi lagi hadis ini di sini karena bertepatan dengan adab masuk masjid. Ya, jadi adab masuk masjid ketika masuk dengan kaki yang kanan dan ketika keluar dengan kaki yang kiri. Kuburan Nabi mereka menjadi masjid. Jadi kuburan orang-orang soleh dijadikan masjid atau nabi-nabi mereka. Dan tentang larangan sholat di kuburan. Jadi larangan sholat di kuburan. Dan telah riwayatkan Anas, Umar, Anas bin Malik yusalli inda qabrin, bahwasanya beliau sholat di satu kuburan. Jadi Umar melihat wara'a Umar Anas, dan Umar melihat Anas sholat di kuburan. Faqala al-qabra al-qabru, kuburan-kuburan. Walam ya'murhu bil i'adah, dan ia tidak memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis Aisyah, yaitu yang menceritakan bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah keduanya menceritakan tentang sebuah kanisah. Kanisah artinya adalah sebuah gereja yang ia lihat berada di Habasyah, yang di dalamnya ada patung-patung. Artinya di dalam itu ada patung-patung. Lalu keduanya menceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menceritakan bahwa melihat satu kanisah atau gereja, di dalamnya ada patung-patung, artinya sembahan-sembahan yang dijadikan sebuah patung oleh mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya mereka itu apabila meninggal dunia di antara mereka orang-orang soleh, artinya lelaki yang soleh, maka bangunlah di atas kuburannya masjid. Jadi orang-orang terdahulu dari orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani, apabila meninggal dunia orang-orang soleh di antara mereka, maka di atas kuburannya dibangun masjid. Ya. Maka dikatakan baban hitil kasuwara, lalu dibuatlah patung-patung yang menggambarkan orang soleh. Wa ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah, maka yang melakukan itu
adalah dikatakan manusia sejelek-jelek manusia nanti yaumal kiamah. Jadi dianggap sebagai manusia yang paling jelek di hari kiamat. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, yaitu ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka awal yang dibangun oleh Nabi SAW adalah masjid. Nah, ini ceritanya. Kemudian datang mereka dengan membawa pedang. Artinya biasa mereka menghunus pedang, ya, seperti kita menghunus golok gitu ya. Mereka menghunus pedang biasa. Dan aku melihat Nabi SAW berada di atas kendaraannya, artinya di atas untanya, dan Abu Bakar memboncengnya. Dan pembesar-pembesar Banu Najjar berada di sekitarnya, sehingga sampailah di satu pelataran milik Abi Ayyub. Dan beliau dikala itu ketika pas waktu azan, beliau mencintai salat di awal waktu. Hanya ketika datang waktu sholat, maka beliau pun sholat. Wa yusalli fi marabidil ghanami. Waktu itu beliau sholat di kandang kambing karena belum dibangun masjid. Beliau sholat di kandang kambing. Wa annahu amara bibina'il masjid. Lalu beliau memerintahkan untuk membangun masjid. Jadi kegiatan pertama yang dilakukan oleh beliau ketika datang ke Madinah itu menyuruh untuk membangun masjid. Fa arsala ila mala'i min Bani Najjar. Lalu Nabi SAW mengutus utusan ke Bani Najjar. Mengutus utusan ke Bani Najjar. Lalu beliau berkata, "Qala ya Bani Najjar, wahai Bani Najjar, saminuni bihaitikum hadza." Kata beliau, "Berapa harga membeli tempatnya untuk dibuat masjid? Berapa katanya harga ini tempat?" Qalulah, tidak, kata, "Demi Allah, aku tidak akan meminta harga kecuali kepada Allah." Berarti intinya diwakafkan setelah itu. Faqala Anas, lalu Anas berkata, "Fakana fihi ma aqulu lakum, kuburul musyrikina wa fihi kharibun wa fihi nahal." Jadi di tempat Banu Najjar itu ada kuburan-kuburan peninggalan orang musyrik, dan ada rumah-rumah bekas, dan ada batang-batang kurma. Jadi di tempat itu ada batang-batang kurma, ada bekas-bekas rumah, dan ada kuburan-kuburan yang merupakan peninggalan orang musyrik. Fa amara Nabi sallallahu bi kuburil musyrikin panubithat. Maka Nabi sallallahu memerintahkan kepada para sahabat untuk memindahkan kuburan-kuburan orang musyrik. Artinya dipindahkan, digali, dipindahkan. Ya. Summa bil kharibi fasuwiyat. Kemudian bekas-bekas bangunan lama diratakan. Wa bin nakhli faquti'a.
Kemudian pohon-pohon kurmanya ditebang, artinya ditiadakan. Fasafun nakhla qiblatal masjid ini. Nah, kemudian batang-batang kurma itu dibuat untuk sebagai arah kiblat. Artinya dibuat tiang-tiang yang ada di depan, bagian depan masjid. Ya, itu awal pembangunan. Waja'alu hijarah. Kemudian ya dibuat untuk batasan-batasannya itu dengan bebatuan. Hanya tidak bernyanyi, tapi bukan nyanyian yang haram, nyanyian yang isinya motivasi, gina yang isinya apa? Motivasi. Wan Nabi sallallahu ma'hum, dan Nabi sallallahu pun ikut bekerja. Artinya Nabi sallallahu tidak tinggal diam, tapi Nabi sallallahu pun ikut andil dalam pengerjaan masjid itu. Wa huwa yaqul, dan beliau berkata, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirah. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, ampuni untuk orang-orang Ansar dan orang-orang apa? Muhajir. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis dalam satu kisah tentang bab sebagaimana dijelaskan oleh mu'allif, bab ya membangun masjid atau bab menggali atau memindahkan kuburan orang musyrik, memindahkan kuburan orang musyrik. Ya. Hadis ini atau bab ini menunjukkan boleh, artinya pekuburan orang musyrik dijadikan sebagai masjid dengan dipindahkan terlebih dahulu kuburan itu. Hal ini karena orang-orang musyrik, jadi orang-orang musyrik itu berbeda hukumnya dengan orang muslim. Jadi dari sisi kehormatannya berbeda. Jadi di sini menunjukkan kuburan peninggalan orang-orang jahiliyah. Jadi kuburan peninggalan orang-orang musyrikil jahiliyah. Di mana baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat di kala itu datang ke Madinah, artinya Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian tadi membangun masjid awalnya di satu tempat yaitu milik Banu Najjar. Jadi milik Banu Najjar. Yang di tempat itu disebutkan dalam hadis tadi, hadis Anas yang panjang. Tadi disebutkan ada 3 hal. Banyak pohon kurmanya, ada bangunan-bangunan bekas, ya. Kemudian ada kuburan orang musyrik jahiliyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memindahkan kuburan-kuburan itu, menggali kuburan-kuburan itu. Jadi meniadakan kuburan-kuburan itu, menghilangkan kuburan-kuburan tersebut. Ya.
Hal itu menunjukkan bahwa orang musyrik itu hukumnya berbeda dengan orang muslim. Jadi kalau orang muslim ketika hidup, ketika mati punya kehormatan. Ya, seperti kita tahu nanti di dalam babnya, tidak boleh kita menggali kuburan orang mukmin. Tidak boleh duduk di atas kuburannya. Tidak boleh kita menginjak kuburannya. Ya, itu hak orang yang meninggal dunia. Itu ada adabnya. Tapi untuk orang-orang musyrik itu berbeda. Sebagaimana disebutkan di dalam bab ini. Sebagaimana disebutkan di dalam bab ini. Dan hadis yang dibawakan oleh muallif itu pada hadis yang kedua, itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabat membangun di situ dan untuk meratakan ya, kuburan itu. Ya, berbeda dengan kuburan orang-orang Muslim. Nah, kemudian di hadis ini atau di bab ini, dan nanti akan dikuatkan dengan bab yang setelahnya, yaitu tentang hukum membangun masjid di atas kuburan, salat di atas kuburan, dan salat menghadap kuburan. Jadi salat di atas kuburan, salat menghadap kuburan, dan membangun masjid di atas kuburan. Hal itu kaum muslimin jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam syariat Islam itu tidak boleh orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi, itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nabi SAW mengatakan laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di hadis yang kedua tadi dikatakan bahwa Nabi SAW mengatakan apa? Ulaika syirarul khalqi yaumal qiyamah. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Bahwa Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadis yang tadi kita bacakan, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah yaumal qiyamah. Jadi yang membangun masjid di atas kuburan, dikatakan oleh Nabi SAW, mereka adalah seburuk-buruk, ya, makhluk di sisi Allah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan juga dalam riwayat yang lain, yaitu hadis Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, inna min syirarin nasi
man tudrikuhum sa'ah wa hum ahya may yattakhidul qubura masajid. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seburuk-buruk manusia yang kalian akan dapati mereka, ya, dan mereka masih hidup, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, bagaimana yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid? Jadi apa makna ittikhadul kubur masajid? Apa maknanya? Ya. Para ulama mengatakan maknanya ada 3. Jadi makna ada 3. Makna yang pertama, binaul masajidi alaiha, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Jadi ini maknanya berarti letter lock, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Atau dibalik, kuburan masjidnya udah ada, kemudian mengubur di dalam masjid. Sama. Jadi kalau makna yang pertamanya kan berarti kuburannya ada, kemudian dibangun masjid. Atau dibalik, masjidnya udah ada, kemudian ya dibangun, kemudian orang dikubur di masjid itu. Maka sama maknanya tadi, ittikhadul masajid kubur. Itu makna yang pertama, yaitu membangun dalam arti membangun fisik. Yang kedua, yaitu as-salatu 'alal kubur, bimana as-sujudu 'alaiha. Mana yang kedua yaitu salat di atas kuburan, yaitu sujud di atas kuburan. Jadi menjadikan kuburan sebagai masjid artinya adalah salat di atas kuburan walaupun tidak dibangun masjid. Walaupun tidak dibangun masjid. Ya. Yang ketiga adalah as-salatu ilal qabri, yakni as-salatu mutajjihun ilal qabri, salat menghadap kuburan. Maka itu masuk pada makna mengambil kuburan sebagai masjid. Hal itu juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih tentang ketiga makna itu. Jadi ketiga makna itu datang hadis-hadis yang sahih. Adapun tentang larangan membangun kuburan di atas masjid, membangun masjid di atas kuburan, maka hadis-hadis yang tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan yang lainnya. Adapun tentang larangan salat di atas kuburan atau menghadap kuburan adalah datang dengan hadis lain selain hadis yang tadi. Itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au anna Rasulullah naha an yubna 'alal kubur wa ayub ada 'alaiha wa an yusalliya 'alaiha. Nabi SAW melarang membangun di atas kuburan. Berarti apa saja bangunannya, walaupun bukan masjid, seperti membangun kubah, kuburan dibangun kubah, atau kuburan dibikinkan rumah, itu terlarang dalam Islam. Jadi dalam Islam terlarang, dalam syariat Islam dilarang. Dan dilarang duduk di atas kuburan.
Kalau ada kuburan, orang duduk dilarang. Ya, dilarang. Dan dilarang juga sholat di atas kuburan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, la tusallu ilal qabri wa la tusallu ala qabr. Jadi hadisnya lebih jelas. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan, dan janganlah sholat di atas kuburan. Ya. Maka ini makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi imma membangun masjid di atas kuburan, atau sholat di atas kuburan, atau sholat menghadap kuburan. Maka itu masuk kepada yang dilarang. Hanya sholat menghadap kuburan atau sholat di kuburan itu ada yang disyariatkan, yaitu sholatuz zanajah. Itu sholat jenazah. Jadi boleh sholat jenazah, ya, di kuburan. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abu Hurairah, ya, yaitu kisah tentang imro'ah sauda, yaitu seorang wanita yang berkulit hitam yang disebutkan takumul masjid. Dia suka membersihkan masjid. Jadi wanita yang suka merapihkan masjid, membersihkan masjid. Kemudian ia meninggal dunia di waktu malam. Lalu para sahabat ya tidak membangunkan beliau, tidak mengasih tahu Nabi SAW, dan udah dikuburkan. Tiba-tiba Nabi SAW mencari, mana katanya wanita yang suka membersihkan masjid. Tiba-tiba udah nggak ada gitu. Seolah-olah sahabat menganggap bukan orang penting lah gitu, sehingga harus ngasih tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW, daluni ila qabriha, tunjukkan aku ke kuburannya. Maka Nabi SAW sholat ya, dengan 4 kali takbir. Itu takbir pertama yaitu baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa, dan takbir keempat juga boleh baca doa. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya ini kuburan penuh dengan kegelapan. Mudah-mudahan dengan syafaat sholat ini akan menjadi penerangnya gitu. Jadi akan menjadi syafaat untuk menerangi penghuni kubur tersebut. Nah, hadis ini menunjukkan tentang bolehnya sholat di kuburan atau menghadap kuburan dalam rangka sholat jenazah, yaitu barang siapa yang tidak sempat menyolatkan sebelum dikuburkan, maka tidak mengapa bagi seseorang menyolatkannya setelah dikuburkan, berdasarkan hadis yang tadi. Jadi berdasarkan hadis Abu Hurairah juga muttafaqun alaih. Nah, maka kita dilarang 3 hal tentang kuburan berdasarkan hadis-hadis tadi. Pertama, dilarang membangun di atas kuburan. Secara otomatis dilarang membangun masjid di atas kuburan. Jadi tidak boleh kita membangun masjid di atas kuburan, dan tidak boleh kita membangun bangunan di atas kuburan. Jadi kalau membangun masjid khusus masjidnya, tapi kalau membangun bangunan yang lain, maka ini lebih artinya di sini adalah, kalau masjid kan spesifik, kalau bangunan umum ya, seperti mungkin bikin monumen, bikin rumah yang itu di kuburan gitu, kuburannya dibikinkan rumah gitu. Maka itu
menyelisihi syariat Islam. Ya, itu menyelisih syariat Islam. Kemudian yang kedua, tidak boleh sholat di atas kuburan dan tidak boleh sholat menghadap kuburan. Ya, tidak boleh sholat di atas kuburan dan tidak boleh sholat menghadap kuburan. Ya. Sholat di atas kuburan atau sholat menghadap kuburan itu hukumnya ada 3. Jadi secara hukum ada 3. Ini harus kita pahami. Yang pertama, jika orang sholat di atas kuburan atau menghadap kuburan dalam rangka sholat jenazah karena belum sempat menyolatkan, maka hukumnya boleh dan itu bagian yang disyariatkan sebagaimana tadi dijelaskan hadis Abu Hurairah. Yang kedua, orang sholat di atas kuburan atau menghadap kuburan laisa li ajli ta'dhimi sahibil qabr wala li ajli taqarruban li sahibil qabr. Orang sholat di atas kuburan atau menghadap kuburan memang niatnya tidak bermaksud mengagungkan penghuni kubur dan bukan berarti taqarrub kepada penghuni kubur, tapi dia meyakini sholat di sini berkah atau ada berkahnya sebagai wasilah untuk mendapatkan mustajab doa umpamanya. Fahadhihi wasilah ila syirki wahia minal ma'asi bid'ah. Orang yang sholat di kuburan fulan atau mungkin syekh fulan atau apa gitu, dia meyakini sholat di situ berkah dan kemungkinan besar bahwa doanya akan mustajab di situ, sehingga bertabaruk ya dengan tempat itu. Jadi sebagai sebab berkah. Tapi ia tidak bermaksud untuk taqarrub kepada penghuni kuburnya, beribadah kepada penghuni kuburnya. Maka ini wasilah kepada syirik walaupun tidak sampai kepada syirkul akbar. Tapi ini tentunya dilarang dalam syariat karena perantara kepada syirik dan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Ya, maka hukumnya wasilah kepada syirik, bid'ah. Yang ketiga, jika ada orang sholat di kuburan tertentu dengan ta'zim kepada penghuni kuburnya dan taqarrub kepada penghuni kubur, sehingga ada orang yang bernazar untuk sholat di kuburan anu dalam arti taqarrub ibadah kepada penghuni kubur itu, meyakini bahwa penghuni kubur ini memiliki kemampuan gaib akan mengijabah permintaan kita semua. Fahada syirkun akbar mukhrij an millati dinil Islam. Nah, kalau punya keyakinan seperti ini sudah barang tentu ini adalah syirik dan menyebabkan orang keluar dari Islam karena ini adalah syirkul akbar. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya tidak boleh katakanlah sesungguhnya salatku, sesungguhnya sembelihanku, sesungguhnya ibadah hajiku lillah, bagi Allah. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi ini macam orang yang sholat. Kemudian hukum sholat di atas kuburan atau hukum sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Hukum sholat menghadap kuburan, maka sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya adalah tidak sah. Ini sholatnya tidak sah karena Nabi SAW mengatakan la tusallu ilal kubur wa la tusallu alaiha.
Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian sholat di atas kuburan dan janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Waqala al-usul, yakni min qaidul usul, an-nahyu yaqtadil butlan, bahwa larangan itu berkonsekuensi batilnya kalau orang melaksanakan yang dilarang, yang melaksanakan yang dilarang. Nah, itu perhatikan. Nah, kemudian poin yang perlu kita pahami, ya, kuburan dengan masjid. Jadi kuburan dengan masjid, ya. Perhatikan, para ulama membagi kuburan dengan masjid supaya paham. Antum sholat mungkin di masjid ada yang kuburan, supaya paham tafsil kuburan dengan masjid. Pertama, ada sejumlah kuburan yang tidak ada hubungannya dengan masjid walaupun ada di sekitar masjid. Gimana maksudnya? Contoh, ya, kita berikan contoh. Ada kuburan di sebelah sana terpisah, kemudian orang bangun masjid. Tidak ada hubungannya dengan kuburan. Kuburan juga tidak ada hubungan dengan masjid. Tidak ada alaqah. Maka tidak ada pengaruh untuk sholat di masjid tersebut. Dalam arti boleh kita sholat di masjid tersebut, tidak ada hubungannya, ya. Yang kedua, orang membangun masjid ada hubungannya dengan kuburan, atau orang mengubur jenazah, mengubur seseorang ada hubungannya dengan masjid. Dalam arti apa? Ya, ini orang terkenal, punya orang soleh, ya, dibangun dikubur sengaja di masjid, di sekitar masjid. Maka ini punya pengaruh beda. Kenapa? Karena nanti akan ada perasaan bagi orang yang sholat di masjid ini punya alaqah dengan penghuni kubur itu. Nah, tapi dari sisi hukum, kuburan imma berada di dalam masjid, jadi di dalam masjid, imma kuburan dulu kemudian masjid, atau masjid kemudian kuburan. Maka tidak boleh sholat di masjid tersebut, karena sholat di masjid tersebut tidak sah. Yang kedua, jenis kuburan berada di luar bangunan masjid, imam berada di belakang masjid, ya kalau kita berada di arah timur, atau berada di kanan masjid, atau berada di kiri masjid, dan itu di luar areal masjid, maka sholat di tempat tersebut tidak mengapa, sah insyaallah, sah insyaallah. Atau kuburan berada di arah kiblat masjid dan telah ada dindingnya, jadi telah ada dindingnya sehingga kuburan terpisah dengan masjid, maka tidak mengapa sholat di masjid tersebut, karena tidak masuk dalam poin yang tadi, tidak masuk dalam poin yang tadi. Tapi terkadang kuburan berada di pelataran masjid yang orang udah meniatkan itu masjid, walaupun tidak di dalam bangunannya, tidak ada dalam bangunannya. Maka seyogianya kalau ada masjid yang tidak ada kuburannya, dipilih masjid yang tidak ada kuburan seperti itu. Walaupun kalau di luar bangunan masjid, maka ya selama bukan di dalam masjid, ya maka itu tidak mengapa untuk sholat di sana. Tapi kalau ada masjid lagi, ya memilih yang tidak ada kuburannya. Kemudian
jika ada syubhat, tidak ada syubhat, orang mengatakan, kenapa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan? Kemudian tidak boleh sholat menghadap kuburan. Lalu berdalil dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masjid Nabawi. Kan katanya kuburan Nabi SAW itu berada di Masjid Nabawi. Nah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjawab terhadap subhat ini sesungguhnya ringan. Nah, jawabannya sederhana. Yang pertama, bahwa Nabi SAW dan para sahabat, ya, tidak mengubur Nabi SAW di masjid. Dan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim juga tidak membangun masjid di atas kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama kita jawab, ini bukan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan perbuatan Khulafaur Rasyidun yang 4, dan bukan perbuatan para ulama. Tapi terjadinya kuburan Nabi SAW yang seolah-olah sekarang berada di dalam Masjid Nabawi itu terjadi setelah kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, bahkan setelah kehidupan para tabi'in, setelah kehidupan para tabi'ut tabi'in, setelah kehidupan imam yang 4. Dan waktu itu bukan amal para ulama juga di saat itu. Jadi bukan amal para ulama di saat itu. Jadi artinya bukan usulan ulama yang melakukan hal itu. Jadi artinya bukan amalan para ulama, bukan ulama yang melakukan hal itu semua. Nah, tetapi itu bagian dari apa yang dilakukan oleh sebagian apa yang dinamakan kerajaan di waktu itu, dan diingkari oleh sejumlah para ulama. Jadi perbuatan itu diingkari supaya pelebaran Masjid Nabawi di saat itu tidak ke arah kuburan, ya, tidak ke arah kuburan, ya. Kemudian ketika didapatkan ke arah kuburan, maka para ulama pun telah memberikan solusi di saat itu, yaitu dibikin benteng musallas. Jadi benteng di kuburan Nabi SAW itu dengan berbentuk persegi 3, supaya orang tidak dianggap menghadap ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak menghadap ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan perbuatan Nabi Wasallam, bukan perbuatan Khulafaur Rasyidun, bukan perbuatan tabi'in, bukan perbuatan tabi'ut tabi'in, dan bukan juga perbuatan para ulama. Dan apa yang dilakukan oleh kerajaan di saat itu sungguh telah diingkari oleh para ulama di saat itu. Jadi telah diingkari oleh para ulama di saat itu, ya. Tapi ya terjadinya seperti itu
sehingga bukan jadi dalil. Jadi bukan jadi dalil oleh kita, ya. Nah, itu hadis poin yang sangat penting tentang sholat menghadap kuburan, ya. Waktunya udah jam 5 dan kita berikan waktu untuk soal jawab.